2. Ini adalah rencana tanam, rencana atau pola tanam. Jadi ada 3 pola tanam yang ada di sini. Ada di kita mulai ada mulai November 2 dan ada mulai di Desember 1. Nah ini adalah contoh yang mulai di November 1. Nah di sini ada temanya, makanya saya tadi sudah dijelaskan tentang tumbuh. Nah di sini yang digunakan datanya adalah teman pada bulan November itu ya. Jadi yang digunakan di sini adalah yang evapotranspirasi yang terjadi harian. Jadi pada bulan ini data kita gunakan adalah data harian. Ini kita dapat 5,22. Kemudian ini adalah ini kiraman air adalah 2 miligram. Nah ini adalah datanya. Kita mulai penanaman ini adalah di bulan penyemalannya di bulan November 1. Kenapa ini 15 hari pada saat penyemalan? Karena kita menggunakan kebal. Kalau menggunakan traktor masa penyemalannya harus 3 bulan. Kalau menggunakan kebal atau hewan maka masa penyemalannya adalah 15 hari. Nah ini adalah penguapan yang terjadi atau evapotranspirasi potensial yang terjadi pada bulan November. Jadi harian di bulan November itu adalah 5,22 ml per hari. Kemudian yang B ini adalah air yang terdrain atau yang keluar itu adalah anggapannya adalah 2 ml per hari. Jadi air yang menguap 5,22, kemudian air yang terbuang itu adalah 2 ml. Nah, setelah itu kita sudah dapat. Kita menghitung penggantian air atau lapisan penggantian air. Ini pada kali ini adalah lapisan penggantian air. Jadi ini, lapisan penggantian air atau water layer replacement-nya ini terjadi pada saat kita akan melakukan pada bulan pada saat tanamnya. Ini adalah pada masa tanamnya di Desember 2. Jadi ini penyiapan lahan mulai dari November 1 sampai Desember 1. Karena kalau di November 1 dan November 2 ini karena per 15 hari. Jadi dalam menghitung ininya itu adalah per 15 hari. Pertama jadi 15 bulan pertama, kemudian 15 bulan kedua. Ini adalah 15 hari lagi berikutnya. Jadi selama penyiapannya dengan 45 hari. Untuk PLN-nya ini ada 2, ada 50 dan ada 35. Jadi soalnya ya ini adalah tugas senior kalian tahun lalu. Karena saya nggak sampai habis, jadi ini saya baca. Nah ini jadwal penggantian lapisan air itu ada 2 kali. Yang pertama adalah 10 mm untuk 15 hari pada bulan pertama dan 45 hari untuk pada bulan kedua, baik untuk pada masa tanam 1 dan pada masa tanam 2. Itu soalnya ya. Jadi ini ada 50 dan 45. 50 untuk masa tanam di bulan pertama, kemudian 45 di bulan kedua. Jadi bulan waktunya di sini di Januari. Ini 50 ini ya kita bagi, kemudian dibagi selama yang di atas ini. Ini dibagi per 15 hari, jadi 50 dibagi 15. Nah, kemudian ini di bawah ini adalah penjumlahan dari hasil pembagian dari hasil yang di atas. Jadi yang ini penggantian airnya itu adalah 1,11. Ini penggantian air lapis pertama pada bulan pertama, kemudian ini lapis air penggantian lapis yang kedua pada bulan kedua. Nah ini seperti ini. Jadi setelah teman kita masuk ke sini harusnya selesai sini ya. Nah ini dapatnya dari mana? Nah, jadi dibagi per 15 hari dari 50 dibagi 15. Kemudian ini dibagi 3 lagi ya. Dibagi 3. Karena apa? Karena pembelian lapisannya sebanyak 3 kali. Jadi ada WLR 1, ada WLR 2, dan ada WLR 3. Jadi lapisannya 3.
Ini dilakukan pada saat penanaman di bulan pertama. Ini kemudian di bulan pertama, jadi 15 hari bulan pertama, ini 15 hari di bulan kedua lagi. Yang ini menggunakan yang 45 dibagi 15 dan seterusnya. Nah, ini pada masa tanam pertama. Kemudian pada masa tanam kedua sama, masih menggunakan nilai yang 50 dan 45, tapi caranya tidak sama. Kemudian pada saat penanaman palawija itu tidak ada penggantian lapisan air. Jadi setelah masa pembiaran lahan, kemudian ada penggantian lapisan air untuk palawija itu langsung ditanam. Jadi tidak ada masa pembiaran lahan dan juga tidak ada masa penggantian lapisan air. Setelah itu kita menghitung koefisien tanamannya. Ini koefisien tanaman ini dapatnya dari mana? Koefisien tanaman itu kita dapat dari data. Tanaman apakah kita mau nanam padi biasa atau mau nanam padi unggul, itu adalah koefisiennya berbeda. Dan kita nilai koefisien. Kemudian kita dapat nilai koefisien tanamnya atau konsumsi tanamannya ini masing-masing pada bulan Januari bulan pertama masa tanam di Desember 2, kemudian dan seterusnya sampai di Maret pertama. Ya. Setelah itu kita dapat kebutuhan air tanaman konsumsinya atau ETC-nya. Itu masing-masing tanaman itu punya kebutuhan air konsumsinya. ETC-nya dapat dari hasil ini tadi. Jadi hasil tidak gajinya dapat dari tabel, Oke, sampai sini ditanyakan? Ini ya. Memang ini anaknya langsung kerjakan sendiri di laptop tabel dikerjakan sendiri. Ya, ini adalah proses dari sesuatu. Kemudian kita hitung yang 13 ya. Nah ini kita hitung ini dapatnya dari mana? Ini kita dapat dari ditambah dengan evapotranspirasi. Jadi nilai kita 9 milimeter per hari, kemudian diubah ke liter per detik per hektar, jadi kita dapat 1,09 liter per detik per hektar. Jadi ini data ini akan kita gunakan untuk mendesain salurannya. Ini data ini kita gunakan untuk mendesain saluran. Jadi untuk mendesain saluran tidak langsung ya udah pakainya data ini dari, tapi agar berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan dan kebutuhan tanaman. Jadi runtutan dari DSI itu adalah pembenaran pertama, kemudian baru kita desain salurannya. Salurannya mau jadi biasanya dapatnya debitnya berapa nih? Kalau kita dapat debitnya, kemudian kita buat desain saluran. Dan kecepatan aliran untuk di saluran irigasi itu biasanya 1 sampai 1,5 meter per detik. Itu kecepatan aliran. Ini adalah kecepatan irigasinya. Kemudian untuk efisiensi total atau dari irigasi totalnya, efisiensi irigasi total itu adalah 0,65. Efisiensinya ada yang masih ingat kenapa dia 0,65? Efisiensi itu adalah air yang sampai ke sawah kan? Karena kehilangan air sepanjang perjalanan. Jadi masing-masing saluran itu mempunyai efisiensi berbeda. Saluran primer itu 0,9, saluran sekunder 0,9, kemudian saluran tersier itu 0,8. Ini dikali kita dapat dari semua yang dikali kita dapat efisiensi totalnya adalah 0,6. Ini yang masuk di irigasi teknis. Jadi kalau irigasi sederhana efisiensi 0,5%, kemudian untuk irigasi semi teknis efisiensi 40 sampai dengan 60%. Nah, irigasi teknis itu di atas 60%. Maka ini adalah irigasi teknis. Nah, efisiensi totalnya adalah 0,6. Nah, setelah kita dapat ini, maka kita bisa mendesain salurannya. Jadi
beda ya, tetapi biasanya diambil kebutuhan air yang paling maksimal untuk bersalin salurannya. Jadi diambil kebutuhan air maksimal untuk bersalin saluran. Di sini ada 3 alternatif untuk pola tanam. Jadi ada pola tanam A, ada pola tanam B, ada pola tanam C. Kemudian kita cari yang maksimal dari ini didapat adalah 1,28 liter per detik per hektar untuk kebutuhan air tersebut. Setelah kita dapat kebutuhan air maksimal, kita ngapain lagi? Nah, ini dia. Kita buat skema salurannya. Ini skema salurannya berdasarkan apa? Berdasarkan tadi kebutuhan air dan juga lahan. Lahannya misalnya jadi masing-masing petak itu dia punya lahannya. Lahannya di berapa, kemudian kita hitung kebutuhan air tanamannya. Untuk menghitung kebutuhan air tanaman, maka skemanya. Debitnya itu adalah kebutuhan air tanaman dikali luas dibagi dengan efisiensi. C-nya ini adalah nilai koefisien. Jadi untuk koefisiennya tergantung dari bulannya. Tapi kalau untuk fenomenometri tadi itu nilai C-nya adalah 0,9 sampai dengan 1,1. Tapi biasa digunakan itu adalah 1. Jadi diambil nilai 1. Kemudian NFR ini kita dapat dari mana? NFR ini kita dapat dari sini tadi, dari perhitungan pola tata tanam, rencana tata tanamnya. Kemudian ini adalah luasan dari masing-masing petaknya. Nah, di sini ada beberapa petak. Ini ada misalnya luasannya 50, berarti untuk menghitung debit yang ada, debit yang harus mengalir atau yang harus diberikan di pada petak ini itu adalah bentuknya seperti ini. I sama dengan C dikali NFR dikali A dikali efisiensi. Jadi misal seperti ini. I sama dengan C dikali NFR dikali A dibagi dengan efisiensi. Nah, karena kalau untuk menghitung atau membuat skema kita hitung itu dari saluran yang terkecil dulu. Nah, saluran terkecilnya itu adalah saluran tersier. Jadi di situ ada M3 kanan. Jadi M3 kanan maksudnya. Jadi misalnya di sini C-nya 1, NFR-nya tadi 128 liter per detik per hektar. Kemudian luasannya itu ada 50 hektar. Nah, efisiensinya ini apa? Kalau dia saluran tersier, berarti kita menggunakan efisiensi saluran tersier. Efisiensinya 0,8. Jadi tersier itu 0,8, sekunder 0,9, kemudian primer 0,9. Jadi kita bisa dapat untuk mengetahui kebutuhan air di petak pertama. Ya, saya dapat. Nah, setelah itu kita hitung yang di sebelah kiri, sama caranya dengan menggunakan rumus ini, hanya berbeda nanti di luasannya. Tergantung nanti luasannya kita dapat berapa. Kemudian kalau untuk menghitung yang di atas di sekundernya, nah ini adalah saluran sekundernya. Yang ini adalah saluran sekunder. Sama untuk menghitung kalau luasannya itu adalah penjumlahan dari masing-masing petak. Jadi petak yang M3 kanan ditambah dengan M3 kiri untuk luasannya. Kemudian kalau untuk mencari debitnya, ini adalah efisiensi tersier dikali efisiensi sekunder. Kalau tersier dia hanya pakai tersier saja, tetapi kalau naik ke efisiensi sekunder itu dikali dengan jadi efisiensi tersier dikali dengan efisiensi sekunder. Untuk NFR-nya sama, tetap 128. Udah punya nilai C-nya sama, tapi nilai luasannya itu adalah penjumlahan di dua petak tadi, yang kanan dan kiri. Kemudian untuk nilai
debitnya, efisiensinya ini dikali di sekunder, tersier dikali dengan sekunder. Kemudian kalau untuk yang primer sama dia masih, nah tapi hanya berbeda di efisiensinya. Efisiensinya itu berarti efisiensi total. Kalau efisiensi total berarti ini dikali semuanya. Kita dapat untuk saluran primernya. Itu luasan sekunder itu adalah gabungan dari semua saluran yang kita dibidik, mulai dari sekunder primer 3, primer 2 ditambah primer 1 itu adalah luasan untuk di saluran primer. Karena totalnya tadi itu untuk kebutuhan atau debit air yang akan masuk ke dalam sawah. Nah, tetapi kalau untuk menghitung dimensi saluran kita menggunakan dari debitnya berapa, itu dimensi saluran. Jadi debitnya yang masuk ke saluran itu berapa, nah ini akan digunakan untuk dimensi saluran buat dimensi. Oke, dimensi paham? Ini adalah skema, ini adalah skema yang paling ringan. Kalau untuk skema yang untuk daerah yang kecil ya, kalau untuk daerah yang besar itu biasanya samping kanan kiri ada semua, jadi tidak hanya di bagian itu, di kanan itu ada beberapa, di atas itu ada beberapa saluran, kemudian ada beberapa di bawah. Ini untuk menghitung debit yang akan diberikan ke tanaman. Jadi karena tanamannya adalah 128, kemudian debitnya kita perlukan berapa. Nah ini nanti yang digunakan untuk menentukan berapa dimensi dari saluran. Ya, bisa ditanyakan? Ini ya, ini untuk skema saluran. Nah, ini data-data yang digunakan dalam perhitungan rencana tata tanam tadi. Ini mulai kita gunakan ada dari teman tadi. Ini temannya, hasilnya. Data dari sini kita pindah ke pola tata tanam. Jadi kenapa harus ada 3 pola? Mau satu aja boleh, satu aja boleh. Kita data kebutuhan air maksimalnya berapa? Yang akan digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanamannya. Kenapa ada 3? Supaya ada tenang. Jadi kita dapat melalui ini dari ketiga itu dari mana yang paling bagus. Paling bagus dalam artian debit airnya yang maksimal yang digunakan. Oke, bisa ditanyakan? Ditanyakan sampai sini? Oh ini jadi pas gimana? Senior kalian aja ngerjakan ini mau 1 semester. Setengah semester deh, setengah semester. Ini sekolah pendek aja. Oke, tugasnya ditanyakan? Oh ya, sebelum saya lupa, ada yang mengumpulkan tugas tapi di print. Saya nggak tahu kelas mana, saya cek aja sih kemarin. Jadi temennya yang lain menulis tangan, nanti ada yang nge-print. Jadi jangan-jangan nanti kalau nilainya berbeda dengan teman yang menulis tangan. Temennya sama ini tulis tangan, ada yang nge-printnya penting 1 atau grafik belakangnya aja, kalau grafik belakangnya aja yang nge-print. Tetapi dari tabel 1 sampai tabel bulan Desember itu di-print. Kenapa saya bedakan nilainya? Ya, karena saya tidak melarang mencontek, tapi kalau yang hanya mengeprint saja, saya yakin dia nggak tahu nih hasilnya dari mana.
Ini dapetnya di mana dia? Kalau dia menuliskan walaupun yang mencontek, tapi dia pasti tahu oh, ini dapetnya di mana ini. Tapi kalau aja tinggal copy paste terus print gitu ya, ataupun tidak copy paste tidak langsung ambil, jadi temannya disuruh cetak 3 kali gitu ya, nanti bagi kerja. Dia ada saya lupa itu kelas mana, kelas satu itu. Jadi saya ceritain dari kalian. Saya tidak bilang seperti kemudian ada temannya yang masalah sih kalian nyontek, tapi paling tidak kalian paham apa yang dikerjakan, kalian tahu cara menjalankan yang banyak tuh tabel. Kalau yang print, saya yakin ini nggak tahu dapatnya dari mana, nggak tahu didapatnya dari mana. Yang penting aku ngumpul tugas aja. Jadi kalau tugas nggak apa. Jadi kalau